Ya pemirsa Bipos Online, saat ini saya Norma Srida sedang ada di kawasan Pelabuhan Basirih atau lebih akrabnya disapa dengan Pelabuhan Bawang begitu di Kota Banjarmasin, yang mana pada hari ini Sabtu 28 Mei 2022 diadakan penyemprotan disinfektan pada sapi-sapi yang baru tiba di Kalimantan Selatan. Nah, ini sapinya disemprot disinfektan oleh petugas dari BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, selain sapi-sapi sendiri yang disemprotkan oleh cairan disinfektan, ada juga tadi ini kan kapalnya, kempal tempat ngangkutnya juga dikasih disinfektan, sama truk pengangkutnya. Truk pengangkutnya turut disemprot juga dengan cairan disinfektan. Nah, sementara untuk penyaluran sapi dari luar daerah ke Kalimantan Selatan ini dalam rangka persiapan kurban untuk Hari Raya Haji 2022 mendatang. Totalnya ada yang untuk hari ini sapi-sapi dari daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, yang dikirim sebanyak kurang lebih 200 ekor lewat jalur air dan mendarat di Pelabuhan Bawang di kawasan Mantuwil sini. Nah, sementara untuk sapi-sapi dari daerah lainnya juga akan menyusul datang dengan prosedur yang kurang lebih sama begitu, dan namun di tempat yang berbeda. Ada yang di Pelabuhan Martapura sana, Martapura yang di dekat Pelair, sama yang ada di Trisakti begitu. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk kedatangan sapi hari ini sendiri Pak, berapa banyak dan dari mana asalnya? Ya, baik. Selamat siang. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 bulan Mei 2022 di Pelabuhan Basirih, Banjarmasin, kelas Sandar, KLM Duta Bahtera, bermuatan 216 ekor sapi potong dari asal Bima untuk tujuan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Dan kami dari Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin melaksanakan tindakan karantina hewan sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Karantina Pertanian nomor 12950 tanggal 6 Mei 2022, bahwasannya setiap pemasukan sapi dalam rangka peningkatan kewaspadaan penyakit mulut dan kuku dilakukan tindakan: 1. Pemeriksaan dokumen dari karantina asal, keabsahan dan kelengkapannya. Yang kedua, pemeriksaan fisik untuk mengetahui ada tidaknya gejala klinis penyakit mulut dan kuku. Dan yang ketiga, tindakan perlakuan penyemprotan cairan desinfektan atau desinfeksi dan cairan anti insekta atau desinsektisasi. Tujuannya adalah kita ingin mencegah pemasukan penyakit mulut dan kuku ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sapi-sapi ini sudah melalui masa karantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan karantina asal, yaitu di karantina Sumbawa Besar. Nah Pak, mungkin juga nih kan kita ketahui ini ada beberapa daerah yang dilarang untuk masuk ke Kalimantan Selatan sendiri Pak untuk hewan asal. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait peraturan tersebut Pak. Ya, baik. Jadi berdasarkan surat edaran Kepala Badan Karantina Pertanian nomor 12950 tanggal 6 Mei tahun 2022, bahwasannya untuk saat ini Badan Karantina Pertanian itu menghentikan sementara penerbitan sertifikat pengeluaran dari daerah wabah. Yang mana saja daerah wabah tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Timur, 4 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, kemudian 1 lagi Provinsi Aceh. Nah, untuk itu tindak lanjutnya adalah karantina saat ini tidak memberikan sertifikat pengeluaran dari Provinsi Jawa Timur.
Begitu juga untuk kita di Kalimantan Selatan, untuk saat ini menghentikan sementara pemasukan sapi atau hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, itu yang berasal dari daerah wabah. Instruksi ini sifatnya sementara sambil menunggu instruksi atau arahan selanjutnya dari Menteri Pertanian. Nah, untuk penyaluran hewan ini untuk dalam rangka Kurban Haji 2022 ini sudah berlangsung berapa lama Pak dan sampai kapan? Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan Idul Kurban ini adalah trip yang ketiga. Trip yang pertama itu sudah datang 29 ekor dari Bima. Kemudian trip yang kedua 550 ekor dari Kupang, Nusa Tenggara Timur melalui kapal Camaran Nusantara 6 atau Tal Laut. Dan ini yang ketiga sejumlah 216 ekor dari Bima melalui KLM Duta Bahtera. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat masih ada beberapa trip lagi ke depan kedatangan sapi baik dari Bima maupun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Demikian.